pada sore hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya ingin melakukan KB suntik Progestin. Baik, jika Ibu ingin melakukan KB suntik yang Progestin atau 3 bulan, sebelumnya saya akan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai KB suntik Progestin tersebut ya Bu. Ya Bu. Prosedur yang akan kita lakukan adalah nanti saya akan menjelaskan mengenai apa saja hal-hal terkait dengan KB suntik 3 bulan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, jika Ibu bersedia, sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan dan menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Dengan Nyonya X. Nah, X. Usianya berapa Ibu? 29 tahun Bu. Alamatnya di mana? Wonogiri. Kemudian Ibu itu sudah pernah melahirkan berapa kali Bu? 2 kali Bu. Pernah aborsi tidak atau keguguran? Tidak. Itu dua anak Ibu. Sebelumnya ini saya akan memberikan Ibu inform konsen ya Bu ya. Ibu Ya, nanti Bu. menandatangani setelah saya menjelaskan. Baik, kita mulai penjelasannya ya Bu. Iya Bu. Yang pertama, pengertian KB suntik Progestin yaitu alat kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui injeksi atau suntikan setiap 3 bulan yang mengandung dekomedroksiprogesteron asetat atau singkat DMPA dengan nama dagang Depo-Provera. Kemudian jenis-jenis suntik KB Progestin dekomedroksiprogesteron asetat atau Depo-Provera mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik dengan cara IM di daerah bokong. Cara kerja KB suntik yaitu menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menjadikan endometrium atrofi sehingga implantasi terganggu, kemudian menghambat transportasi gamet oleh tuba Fallopi. Selain itu, efektivitas dan daya guna KB suntik Progestin yaitu apabila mendapat suntikan tepat waktu kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita. Keuntungan dari KB suntik Progestin yang pertama, sangat efektif mencegah kehamilan jangka panjang, kemudian tidak berpengaruh pada hubungan seksual suami istri, kemudian tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Selain itu, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Juga memiliki sedikit efek samping dan dapat digunakan oleh perempuan di usia 35 tahun ke atas sampai perimenopause. Selain itu membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektotik. Selain itu menurunkan kejadian penyakit jinak payudara dan mencegah beberapa penyebab terjadinya penyakit radang pambul dan menurunkan krisis anemia bulan sabit atau sickle cell. Kemudian keterbatasan dari KB suntik Progestin yang pertama, sering ditemukan gangguan haid seperti siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, kemudian perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak disebut goti. Ada juga yang tidak haid sama sekali, kemudian klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan atau harus kembali untuk suntikan. Selain itu, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikut. Kemudian permasalahan berat badan merupakan efek samping yang sering terjadi. Kemudian tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B virus atau infeksi virus HIV. Selain itu, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Yang ke-8, terlambatnya kembali kesuburan bukan karena terjadinya kerusakan atau kelainan pada organ genitalia, melainkan karena belum habisnya pelepasan obat suntikan ya Bu. Selain itu, KB suntik Progestin juga pada penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang atau densitas. Dan yang terakhir, pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan vagina, menurunkan libido, sakit kepala, nervositas, dan jerawat. Kemudian indikasi pada KB suntik Progestin atau KB suntik 3 bulan yaitu usia reproduksi, nulipara yang telah memiliki anak,
menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan memiliki efektivitas tinggi, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai setelah melahirkan dan tidak menyusui, kemudian setelah abortus atau keguguran. Yang kedelapan, telah banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi, kemudian perokok, kemudian tekanan darah kurang dari 180/110 mmHg dengan masalah gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit. Selain itu, menggunakan obat untuk epilepsi seperti phenytoin dan barbiturat atau obat tuberkulosis seperti rifampicin. Kemudian tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen. Kemudian sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Kemudian anemia defisiensi besi, dan yang terakhir mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi. Kemudian kontraindikasi dari KB suntik yang pertama, hamil atau dicurigai hamil, resiko cacat pada janin 7 dari 100.000 kelahiran, kemudian perdarahan pervagina yang belum jelas sebabnya. Yang ketiga, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid. Yang keempat, terutama amenorrea. Kemudian yang kelima, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Dan yang keenam, diabetes mellitus disertai komplikasi. Kemudian efek samping dari pemakaian KB suntik yang pertama, perubahan perdarahan seperti perdarahan tidak teratur, perdarahan berkepanjangan, tidak menstruasi bulanan, dan perdarahan yang jarang terjadi. Selain itu, penambahan berat badan, sakit kepala, pusing, perut kembung dan tidak nyaman, perubahan mood, berkurangnya gairah seks, dan perubahan fisik lain yang mungkin terjadi seperti kehilangan kepadatan tulang atau densitas. Kemudian, waktu penggunaan KB suntik progestin yaitu setiap saat selama siklus haid asal ibu tersebut tidak hamil. Kemudian, mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Yang ketiga, pada ibu yang tidak haid, injeksi pertama dapat diberikan setiap saat, asalkan ibu tersebut tidak hamil. Selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kemudian yang keempat, ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan, bila ibu telah menggunakan kontrasepsi hormonal sebelumnya secara benar dan ibu tersebut tidak hamil, suntikan pertama dapat segera diberikan, tidak perlu menunggu sampai haid berikutnya datang ya Bu. Kemudian, bila ibu sedang menggunakan jenis kontrasepsi lain dan ingin menggantinya dengan jenis kontrasepsi yang lain lagi, kontrasepsi suntikan yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi suntikan yang sebelumnya. Kemudian ibu yang menggunakan kontrasepsi non-hormonal dan ingin menggantinya dengan jenis kontrasepsi hormonal, suntikan pertama kontrasepsi hormonal yang akan diberikan dan segera diberikan, asal saja ibu tersebut tidak hamil dan pemberiannya tidak perlu menunggu haid berikutnya datang. Bila ibu disuntik pada hari ke-7 haid, ibu tersebut selama 7 hari setelah dilakukan suntikan tidak boleh berhubungan seksual. Selain itu, jika ibu ingin menggantikan AKBR dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama dapat diberikan pada hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid atau dapat diberikan setiap saat setelah hari ke-7 siklus haid, asal ibu tidak hamil. Kemudian yang terakhir, ibu tidak haid atau ibu dengan perdarahan tidak teratur, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Dari penjelasan tadi yang saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum Bu. Baik, saya ingin melakukan sedikit evaluasi ya Bu jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin memberikan satu pertanyaan dan Ibu nanti mohon menjawabnya ya Bu. Ya Bu. Baik Ibu, nanti akan dimasukkan suntikan seperti ini ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja efek samping dari KB suntik progestin atau KB suntik 3 bulan? Oh, baik Bu. Efek samping dari suntik progestin itu perubahan pada perdarahan, kemudian sakit kepala, pusing, penambahan berat badan, perubahan mood, dan berkurangnya gairah seks. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah paham dengan pemahaman yang saya berikan ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak Bu. Baik, jika tidak ada, ini silakan Ibu menandatangani informasi konsennya ya Bu ya. Ya Bu.
Baik. Karena ibu menandatangani informed consent, apakah saat ini ibu sedang haid? Iya, Bu. Baik, jika ibu sedang haid dan sebelumnya ibu menggunakan kontrasepsi non hormonal ya Bu, Iya, Bu. kita bisa melakukan suntiknya langsung ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, tadi suntiknya sudah dilakukan, saya izin untuk mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian ya Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit pulang ya, Bu. Iya Bu, hati-hati di jalan ya Bu, nanti kembali 3 bulan lagi sesuai jadwal ya Bu. Iya, Bu.